teknologi bisa berperang dengan Belanda itu suatu keajaiban, sehingga dia tidak pernah kalah dengan Belanda dan Belanda tidak bisa masuk perbatasan kerajaan yang dipimpinnya. Ini sebetulnya suatu keajaiban. Jadi kita sekarang sudah merdeka, tapi semangat untuk merdeka itu sudah ada pada Ronda Haim pada abad ke-19. Kita kan baru berpikir, abad ke-20 pun masih banyak orang tidak berpikir mengenai merdeka. Ada dulu orang Karo sudah merdeka, dia mengalami zaman Belanda, kemudian zaman Jepang, kemudian zaman merdeka. Dia tanya, berapa lama lagi kita merdeka ini? Jadi pikirnya mungkin balik Belanda lagi atau Jepang lagi. Enggak. Jadi ini sebetulnya suatu keluar biasaan bagaimana bisa Ronda Haim melawan Belanda pada waktu itu. Jadi kalau menurut saya tidak ada keraguan lagi untuk Ronda Haim ini. Kita membangun itu dari kerajaan-kerajaan yang ada dulu. Dulu pemerintahan sebelum merdeka adalah kerajaan, tidak ada bentuk lain. Kalau ada yang bentuk lain itu mungkin suatu daerah yang katakanlah dulu pemerintahan yang seperti orang nomad di Eropa, tidak punya raja, tapi dia punya struktur adat yang bisa juga mengatur masyarakat di tempat itu. Tapi kerajaan adalah suatu pemerintahan yang mempunyai batas kerajaan, batas penduduk, jumlah penduduk tertentu dan sebagainya. Itulah kerajaan-kerajaan di Indonesia berhasil. Kalau tanpa itu sebenarnya kita tidak bisa membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Ini sebetulnya yang saya lihat pada Ronda Haim, bagaimana dia sudah mempunyai ide, bagaimana sikap terhadap Belanda. Sebab sudah ada beberapa kerajaan di sekitar kerajaan Simalungun waktu itu yang sudah bekerjasama dengan Belanda, sudah masuk perkebunan, sudah masuk macam-macam industri dari Belanda, tapi kerajaan raya dia tetap bertahan, tidak boleh. Nah ini kan satu sikap sebetulnya sudah melihat kira-kira 120 tahun atau katakanlah dulu 100 tahun ke depan, 1871 sampai 1945 itu hampir 100 tahun. Jadi visionernya Ronda Haim itu harus kita sebetulnya hargai. Dan yang dulu itu diperlihatkan